Penguasa Istana Naga Langit bab 241. Tentu saja aku melihatnya. Mungkinkah aku sebodoh itu? Tapi barangnya ditutupi kain merah dan membuka celah untuk melihatnya, sehingga ginsengnya tidak bisa lepas. Ling Feng buru-buru menjelaskan. Mendengar Ling Feng mengatakan ini, Chen Ping dan Su Yuqi semakin yakin bahwa orang ini telah ditipu oleh orang lain. Dan bahkan Su Wenzong tidak bisa berhenti menggelengkan kepalanya dengan senyuman pahit dan tak berdaya. Ling Feng ini hanyalah seorang bangsawan yang sama sekali tidak bergaul di masyarakat. Jadi dia memikirkan banyak hal dengan terlalu naif, lagi pula bangsawan dari salah satu tangan Hong Cheng yang berani macam-macam dengannya. Hanya saja mobil Audi di luar. Melaju kemana saja di Hong Cheng, yang lain akan bersembunyi. Saya yakin tentu saja Anda tidak berbohong. Chen Ping tiba-tiba mengikuti Ling Feng dengan wajah serius. Saat Ling Feng memandang Chen Ping, bingung dengan apa yang dimaksud Chen Ping dengan ini, Chen Ping, yang awalnya memasang wajah serius, tersenyum lagi dan segera berkata setelahnya. Tapi saya tidak percaya pada petani gunung itu, mungkin dia berbohong. Mata Ling Feng melotot, dia mengerti bahwa Chen Ping ini masih tidak mempercayainya. Aku harus memukul wajahmu hari ini. Akan kutunjukkan padamu apakah itu akar rumput atau ginseng gunung. Ling Feng menjadi cemas dan mengambil kotak itu dan membukanya. Ketika kotak itu dibuka, Ling Feng itu langsung membeku. Hanya untuk melihat bahwa di dalam kotak itu benar-benar ada beberapa akar rumput kering tergeletak di dalamnya, di mana ada ginseng berusia ribuan tahun. Terkikik. Su Yuqi melihat ini dan tertawa terbahak-bahak hingga air matanya hampir mengalir. Su Wenzong juga tidak bisa menahannya dan tertawa terbahak-bahak. 1 juta. Membeli beberapa akar rumput, betapa tidak adilnya hal ini. Sial, berani menipuku. Aku akan menemukannya dan membuatnya di penjara seumur hidupnya. Ling Feng mendengarkan tawa beberapa orang dan sangat marah, sehingga dia dengan kejam membanting kotak itu ke tanah dan berteriak. Dengan marah, tahukah kamu nama orang yang menjual ginseng kepadamu? Di mana dia tinggal? Di mana Anda akan menemukannya? Itu Yun Cheng, bukan Hong Cheng. Tangan ayahmu belum bisa sampai ke sana. Chen Ping terus membuat Ling Feng kesal, yang membuat wajah Ling Feng memerah karena marah. Tapi dia tidak bisa berkata apa-apa lagi pula. Apa yang dikatakan Chen Ping adalah kebenaran. Baiklah, belajar dari kesalahan. Tidak ada cara untuk berjalan di masyarakat tanpa mengalami kerugian. Ayo terus mencicipi teh. Su Wenzong buru-buru menurunkan Ling Feng. Jika Chen Ping mengikuti Ling Feng dan benar-benar mendapat masalah, ini tidak akan berakhir dengan baik. Lagi pula Ling Feng adalah putra tangan pertama Hong Cheng, Su Wenzong juga tidak berani menyinggung perasaan dengan mudah. Paman Su, aku masih punya tanaman ginseng berumur beberapa ratus tahun di rumah. Semuanya asli, aku akan minta sopirku mengambilkannya untukmu sekarang. Ling Feng merasa terhina. Jadi dia berencana meminta sopirnya pergi ke rumahnya dan mengambil beberapa tanaman ginseng itu. Feng kecil, tidak perlu, perasaanmu dihargai oleh Paman Su. Su Wenzong buru-buru berhenti. Tapi Ling Feng sudah berdiri dan berjalan keluar, berjalan ke mobil, mengikuti pengemudi dan membisikkan beberapa patah kata, dan dari waktu ke waktu, memandang Chen Ping 2 kali. Pengemudi di dalam mengangguk dan pergi. Hanya butuh sekitar 20 menit bagi pengemudi untuk kembali, membawa kotak hadiah di tangannya, setelah melihat Ling Feng. Dia menyerahkannya kepadanya dan membisikkan beberapa kata di telinga Ling Feng. Ketika pengemudi selesai berbicara, kilatan kegembiraan melintas di wajah Ling Feng dan dia menatap Chen Ping dengan tatapan jijik dalam sekejap.
Ling Feng melambaikan tangannya dan menyuruh sopir untuk keluar dan menunggu sementara dia berjalan ke arah Su Wenzong dengan membawa kotak hadiah, Paman Su. Ini ada tanaman ginseng berumur beberapa ratus tahun, direbus menjadi sup untuk dirimu sendiri ketika kamu tidak punya apa-apa untuk diminum. Kali ini, Ling Feng secara pribadi membuka kotak hadiah itu secara langsung, dan di dalamnya memang ada beberapa tanaman ginseng, dan semuanya berkualitas baik. Feng kecil, kamu tidak perlu bersikap sopan. Karena itu adalah pemikiranmu, maka Paman Su akan menerimanya. Su Wenzong mengambil kotak hadiah itu. Paman Su, kamu harus menjaga kesehatanmu di masa depan. Kamu tidak boleh makan semua yang diberikan oleh siapapun, terutama dari para reformis. Kamu tidak tahu bahwa orang-orang ini sangat jahat, tidak ada orang baik di penjara, bahkan jika dia keluar. Dia tetap tidak bisa mengubah statusnya sebagai seorang reformis. Saat Ling Feng mengatakan ini, matanya menatap langsung ke arah Chen Ping, wajahnya penuh ejekan. Jelas dia baru saja meminta pengemudi itu untuk menyelidiki Chen Ping dan mengetahui sesuatu tentang Chen Ping. Penguasa Istana Naga Langit Bab 242. Ling Feng, apa maksudmu? Apakah tidak ada orang baik jika dia pernah di penjara? Jangan berani-beraninya kamu menimbulkan duri dalam kata-katamu. Begitu Su Yuqi mendengar bahwa Ling Feng ini jelas-jelas mengincar Chen Ping, dia langsung merasa tidak senang. Melihat bahwa Su Yuqi sebenarnya melindungi Chen Ping, wajah Ling Feng langsung berubah jelek dan dia berteriak pada Su Yuqi, "Yuqi, izinkan saya bertanya. Apa yang membuat Anda tertarik pada reformis ini? Mengapa Anda selalu membela dia? Tidak bisakah kamu melihat bahwa hatiku tertuju padamu? Selama kita berdua bersatu, keluarga Su bisa berkembang selamanya di Hongcheng, bukankah itu bagus? Ling Feng, meskipun kamu adalah pejabat generasi kedua yang membuat iri semua orang, tapi aku tidak peduli." Mengerti? Su Yuqi memandang Ling Feng dengan bosan. Kenapa? Kenapa begitu? Ling Feng meraih lengan Su Yuqi. Apakah saya masih kalah dengan reformis ini? Di mana tepatnya aku lebih rendah darinya? Wajah Ling Feng penuh keganasan saat dia menggeram keras. Su Yuqi mengerutkan kening, ekspresinya sedikit sedih. Ling Feng, kamu menyakitiku. Tapi Ling Feng itu seperti orang gila, memegangi Su Yuqi terus, tidak melepaskannya sama sekali. Feng kecil, wajah Su Wenzong dingin. Ini keterlaluan untuk melakukan tindakan langsung pada putrinya sendiri di depannya. Kamu mencari kematian. Mata Chen Ping sedikit menyipit. Niat membunuh muncul dari dalam tubuhnya. Dan kemudian langsung mengulurkan tangan untuk tinggal di pergelangan tangan Ling Feng itu. Ling Feng hanya merasa seolah-olah pergelangan tangannya dijepit. Rasa sakit yang menusuk datang dari hatinya. Ah! Sambil menjerit, Ling Feng melepaskan tangannya dan Su Yuqi mengambil kesempatan itu untuk berlari ke belakang Chen Ping. Dan Chen Ping menghantamkan tinjunya ke arah Ling Feng. "Chen Ping, jangan lakukan itu." Su Wenzong buru-buru berbicara untuk menghentikannya. Ling Feng adalah anak dari salah satu pawang Hongcheng. Bagaimana dia bisa dipukul dengan santai? Pukulan ini akan berdampak buruk. Jika Chen Ping tidak menganggap enteng dan membunuh Ling Feng dengan satu pukulan, maka segalanya akan menjadi besar. Melihat kata-kata Su Wenzong, Chen Ping menghentikan tinjunya tepat pada waktunya. Tetapi angin tajam dari tinjunya masih menyebabkan wajah Ling Feng terasa panas, dan selangkangannya langsung basah. Seumur hidupnya, Ling Feng belum pernah diintimidasi seperti ini. Dan hanya merasakan tinju Chen Ping, Ling Feng ini ketakutan setengah mati. "Jika kamu menyentuh Yuqi, aku akan membunuhmu." Dengan jentikan tangan Chen Ping, Ling Feng langsung terbang keluar dari gazebo dan mendarat dengan keras di tanah.
Ling Feng berdiri, matanya penuh dengan kekejaman, melihat celananya yang sudah basah. Dia tidak punya wajah untuk tinggal lebih lama lagi. Nak, kamu hanyalah buruh reformasi. Berani mengikutiku melawanku, aku akan membuatmu terbunuh sebentar lagi. Tunggu saja aku. Ling Feng meletakkan kata-katanya yang keras, berbalik dan pergi. Setelah Ling Feng pergi, Su Wenzong menghela nafas lega. Untungnya kamu berhenti. Jika kamu memukulnya, aku khawatir masalah ini tidak akan mudah ditangani. Ini adalah putra tangan pertama kota. Pergelangan tangannya telah aku remuk. Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh. Dia sudah mengetahui identitas Ling Feng, jadi apa yang bisa dia lakukan bahkan jika dia adalah putra pemilik kota pertama? Chen Ping sama sekali tidak takut. Apa? Hati Su Wenzong bergetar. Kamu telah menghancurkan pergelangan tangan Ling Feng? Ini buruk. Su Yuqi juga sangat terkejut. Sudah berakhir. Kali ini aku khawatir Ling Feng tidak akan bisa menyerah. Wajah Su Wenzong dan Su Yuqi dipenuhi kekhawatiran. Sepertinya kita hanya bisa bertanya kepada Gu Wentian tentang masalah ini. Meskipun dia telah pensiun dari pemerintahan provinsi, dia masih memiliki beberapa kontak dan dapat membantu memulai percakapan. Hal pertama yang dipikirkan Su Wenzong adalah Gu Wentian. Meskipun keluarga Su adalah yang terkaya di Hongcheng, namun di mata para politisi itu, mereka para pengusaha hanyalah pion untuk mendapatkan uang, mereka tidak memiliki status sama sekali. Meskipun orang itu adalah putra kota, tidak perlu terlalu gugup, kan? Itu hanya patah pergelangan tangan, bukan berarti tidak bisa disambungkan kembali. Lagi pula, ayahnya adalah kepala kota. Dia tidak akan bersikap tidak masuk akal, kan? Melihat ekspresi khawatir Su Wenzong, Chen Ping menjadi sangat bingung. Penguasa Istana Naga Langit Bab 243. Kamu tidak tahu, Ling Feng ini dulunya berkuasa di Hongcheng, meskipun wali kota Ling bersih dan jujur, tapi karena dia sibuk dengan pekerjaannya. Jadi dia sama sekali tidak jelas tentang Ling Feng ini, dan tidak ada seorang pun berani berbicara dengannya. Jadi sekarang sudah menjadi seperti ini. Masalah ini sebaiknya aku tanyakan pada Kuno. Su Wenzong selesai berbicara dan langsung meminta Kuno untuk berbicara pada wali kota. Kamu seharusnya tidak memukul terlalu keras. Ini benar-benar merepotkan sekarang, Su Yuqi berkata sambil menatap Chen Ping dengan tatapan tak berdaya. Aku akan menghajar siapapun yang menyentuhmu. Bahkan Raja Surga pun tidak aku biarkan. Chen Ping memandang Su Yuqi dan berkata dengan wajah penuh keseriusan. Melihat tatapan serius Chen Ping, hati Su Yuqi terasa manis dan dia menatap Chen Ping dengan wajah pucat dan berkata, sebaiknya kamu keluar dan bersembunyi, biarkan ayahku mencari Kuno, ketika semuanya sudah beres. Kamu akan datang kembali. Su Yuqi mendorong Chen Ping menjauh. Dia takut nanti Ling Feng benar-benar akan menemukan seseorang untuk datang dan mencari masalah. Chen Ping tidak punya pilihan. Setelah diusir oleh Su Yuqi, dia hanya bisa pulang dulu. Sumber daya di dalam Seven Star Disk masih cukup untuk dia kembangkan selama sehari. Setelah dia pulang, Chen Ping tidak pergi kemana-mana. Dia baru saja berkultivasi di kamarnya. Dini hari berikutnya, Su Wenzong secara pribadi menelepon Chen Ping dan memintanya pergi ke keluarga Su. Ketika Chen Ping tiba di rumah Su, dia menemukan bahwa Su Wenzong telah menyiapkan satu koper penuh hadiah. Chen Ping, saya akan mengantarmu ke rumah wali kota Ling nanti, berbicara dengan wali kota Ling dengan baik. Menebus kesalahan dan meminta maaf. Saya merasa wali kota Ling adalah orang yang sangat benar. Dia tidak akan mempersulit Anda. Su Wenzong mengikuti Chen Ping dan berkata. Chen Ping ingin menolak. Tetapi melihat lingkaran hitam Su Wenzong di bawah matanya,
Terlihat jelas bahwa dia tidak terlalu peduli dengan dirinya sendiri kemarin, jadi Chen Ping menganggukkan kepalanya dan setuju. Su Yuqi awalnya ingin ikut, tetapi Su Wenzong takut jika Su Yuqi ikut serta dan terlibat konflik, itu akan lebih bermasalah, jadi dia tidak membiarkannya ikut. Setelah bersiap-siap, Su Wenzong mengantar Chen Ping ke rumah wali kota Ling. Nama wali kotanya adalah Ling Zhenchuan, yang telah menjadi pemimpin orang di Hongcheng selama lebih dari 10 tahun. Dan dengan kekuatannya sendiri, dia perlahan-lahan mengembangkan kota kecil di Hongcheng menjadi seperti sekarang ini, dan merupakan pejabat yang sangat cakap. Tak lama kemudian, mobil berhenti di sebuah lingkungan tua, sebuah rumah kecil dengan hanya 2 lantai dan luas lebih dari 200 kaki persegi, yang merupakan rumah Ling Zhenchuan saat ini. Tidak biasa bagi kepala kota untuk tinggal di tempat seperti itu, tetapi di depan rumah kecil ini, ada sebuah mobil mewah bernilai jutaan dolar yang diparkir. Yang mengikuti bangunan itu dengan sangat buruk. Begitu masuk, kamu harus lebih sedikit bicara dan jangan pernah bersikap impulsif. Su Wenzong menegur Chen Ping lagi. Chen Ping hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah membunyikan bel pintu, pintu segera dibuka oleh seorang wanita parubaya yang mengenakan celemek. Orang tersebut tidak lain adalah istri Ling Zhenchuan, Wang Hui. Nyonya Ling, kami ada janji bertemu wali kota Ling. Segera setelah Su Wenzong melihat wanita parubaya itu, dia berkata dengan wajah sopan. Ketika Chen Ping mendengar bahwa orang ini sebenarnya adalah istri wali kota, dia terkejut karena istri kepala kota begitu polos. Lao Su, cepat masuk. Lao Ling memberitahuku. Wang Hui membuka pintu dan dengan hangat menyambut Su Wenzong dan Chen Ping masuk. Kamu bilang kamu datang tepat waktu, dan bahkan membawa sesuatu. Bukankah kamu tahu sifat Lao Ling? Nyonya Ling, ini susu, sayang, nilainya pasti tidak lebih dari 1.000 dolar. Su Wenzong buru-buru menjelaskan. Ling Zhenchuan memiliki aturan bahwa dia tidak boleh membawa hadiah ke rumahnya, meskipun itu adalah teman atau kerabat yang berkunjung, nilai hadiah yang dibawa tidak boleh melebihi 1.000. Jika tidak, dia tidak akan menerimanya. Mendengar Su Wenzong mengatakan ini, Wang Hui kemudian mengambilnya. Su tua, kalian berdua cari tempat duduk. Ling tua sedang berbicara dengan beberapa pengusaha Hong Kong tentang sesuatu, itu akan segera siap. Penguasa Istana Naga Langit bab 244. Nyonya Ling tidak perlu khawatir. Su Wenzong tersenyum tipis, lalu mengikuti Chen Ping dan duduk di sofa di samping. Chen Ping mengamati ruangan itu. Semuanya adalah perabotan yang agak tua. Tidak ada satupun yang bernilai tinggi, sama sekali tidak seperti rumah kepala kota, dan bahwa Wang Hui, sebagai istri wali kota, masih bisa begitu ramah. Chen Ping tidak mengerti bagaimana seorang ibu seperti Wang Hui bisa mengajar seseorang seperti Ling Feng. Su Wenzong dan Chen Ping duduk tidak terlalu lama ketika pintu ruang belajar dibuka dan 4 orang keluar dalam barisan. Salah satunya adalah seorang pria parubaya berkacamata. Berusia 40-an, yang tidak lain adalah Ling Zhenchuan. Meskipun dia berpakaian dengan cara yang sangat biasa, dia memiliki kesan seperti seorang pria yang berkuasa. 3 orang lainnya adalah pengusaha Hong Kong, salah satunya adalah pria kurus dengan janggut dan mata berbinar. Chen Ping justru merasakan sedikit fluktuasi aura dari pengusaha Hong Kong ini. Mungkinkah orang ini juga seorang kultivator abadi? Chen Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya beberapa kali lagi. Wali kota Ling, saya harap Anda memikirkannya. Investasi kami pasti akan memperkuat perekonomian Hongcheng, selama Anda membagi bagian selatan kota kepada kami. Kami dapat membangun kembali kota dalam waktu 3 tahun.
kata pengusaha Hong Kong berjanggut itu. Maaf, saya tidak bisa membiarkan nenek moyang dan cucu saya menyodok tulang punggung saya hanya demi uang, dan saya tidak akan merugikan setiap warga negara untuk mencapai prestasi politik. Anda tidak hanya mengandalkan uang, tetapi juga dukungan masyarakat umum. Masalah ini dikesampingkan. Maafkan saya karena tidak mengantarmu pergi, Ling Zhenchuan berkata dengan suara tegas dengan wajah dingin. Terlihat bahwa Ling Zhenchuan tidak melakukan percakapan yang menyenangkan dengan para pengusaha Hong Kong. Karena wali kota Ling sangat ngotot, tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Selamat tinggal. Pengusaha Hong Kong berjanggut itu mengulurkan tangannya ke arah Ling Zhenchuan. Meskipun percakapannya tidak menyenangkan, selalu ada sedikit kesopanan. Jadi Ling Zhenchuan berjabat tangan dengan pengusaha Hong Kong. Tetapi pada saat telapak tangan mereka bertemu, gumpalan kabut hitam memasuki tubuh Ling Zhenchuan di sepanjang telapak tangannya. Tetapi Ling Zhenchuan tidak menyadarinya. Namun, adegan ini dilihat oleh Chen Ping, yang mengerutkan kening dan menatap pengusaha Hong Kong berjanggut kambing itu. Pengusaha Hong Kong itu juga sepertinya merasakan sesuatu dan menoleh ke arah Chen Ping, tapi hanya sekilas sebelum menoleh ke belakang. Ketika ketiga pengusaha Hong Kong telah pergi, Ling Zhenchuan kemudian duduk di sofa dengan terengah-engah, meminum teh yang dibawakan oleh Wang Hui. Wajahnya jelek. Ling tua, Su tua telah menunggumu beberapa saat. Wang Hui mengingatkan Ling Zhenchuan. Baru kemudian Ling Zhenchuan mengingatnya dan buru-buru menyapa Su Wenzong. Su tua, ayo duduk. Aku sangat marah tadi jadi aku melupakanmu. Ling Zhenchuan bangkit dan mengikuti Su Wenzong dengan wajah penuh permintaan maaf dan berkata, Wali kota Ling sama-sama. Demi Hong Cheng, Anda bekerja siang dan malam, sungguh memalukan mengambil kebebasan untuk mengganggu Anda. Su Wenzong berjalan mendekat, dan Chen Ping mengikuti di belakangnya. Su tua, jika Hong Cheng bisa berkembang hingga saat ini, kamu juga telah berkontribusi banyak. Tanpa dukunganmu, tidak ada gunanya meskipun aku memiliki 3 kepala dan 6 tangan. Ling Zhenchuan tersenyum. Xiao Feng telah memberitahuku tentang tanah di sebelah barat kota keluarga Sumu, dan aku telah mengirim seseorang untuk memulai proses persetujuan, selama itu legal dan patuh. Kamu bisa datang langsung kepadaku, tidak perlu meminta Xiao Feng untuk mengirim pesan. Lagi pula, Anshen bahkan meneleponku dan mengatakan bahwa kamu datang untuk menebus kesalahanmu. Apa yang terjadi? Su Wenzong buru-buru menjelaskan, Wali Kota Ling, kemarin di rumah saya, Xiao Feng dan Chen Ping mengalami sedikit kesalahpahaman, dan akibatnya, keduanya mengalami konflik. Ling Zhenchuan melirik ke arah Chen Ping dan tersenyum ringan, anak muda, memiliki sedikit amarah adalah hal yang wajar. Jika kamu memukulnya, kamu masih perlu mengkhawatirkan zaman kuno. Saya pikir dia telah melakukan sesuatu yang ilegal dan tidak teratur. Jika itu masalahnya, tidak ada yang bisa meneleponmu. Penguasa Istana Naga Langit Bab 245. Tidak, itu tidak akan. Su Wenzong buru-buru menggelengkan kepalanya, lalu berkata kepada Chen Ping, Chen Ping, kamu harus meminta maaf kepada wali kota Ling dulu. Kesan pertama Chen Ping terhadap Ling Zhenchuan ini sangat baik. Dia dapat melihat bahwa Ling Zhenchuan adalah pejabat yang adil dan jujur yang mencintai rakyat seperti anak laki-lakinya. Melihat Ling Zhenchuan dan pasangan Wang Hui, Chen Ping benar-benar tidak dapat memahaminya. Jika Ling Feng itu adalah putra kandung mereka, wali kota Ling, saya memukul dengan keras kemarin dan mematahkan pergelangan tangan putra Anda. Tetapi saya dapat memasangnya kembali dan itu tidak akan mempengaruhi hidupnya di masa depan. Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh kepada Ling Zhenchuan.
Chen Ping tidak memiliki sikap meminta maaf karena dia merasa tidak harus meminta maaf. Alasan mengapa dia mengikuti Ling Zhenchuan dengan sangat sopan adalah karena Ling Zhenchuan adalah pejabat yang baik. Begitu mereka mendengar bahwa Chen Ping telah mematahkan pergelangan tangan Ling Feng, Ling Zhenchuan dan Wang Hui semuanya tercengang dan alis mereka berkerut. Ketika Su Wenzong melihat ini, dia buru-buru menceritakan semuanya, termasuk bahwa Ling Feng telah mendekati Su Yuqi di depan umum. Setelah mendengar cerita Su Wenzong, wajah Ling Zhenchuan memerah karena marah dan dia memandang Wang Hui dan berkata, "Apakah bocah itu sudah kembali?" "Tidak, dia belum kembali sejak kemarin." Wang Hui menggelengkan kepalanya. Ling Zhenchuan mengertakkan gigi, "Jika bocah ini kembali, saya pasti akan mematahkan kakinya." Setelah mengatakan itu, Ling Zhenchuan mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon sopirnya. Segera, pengemudi itu tiba dengan mobil, dan begitu dia memasuki pintu dan melihat Su Wenzong dan Chen Ping di sana, pengemudi itu sedikit membeku. "Wali Kota Ling, kamu mencariku." Tubuh pengemudi sedikit gemetar, sepertinya dia ketakutan. "Xiao Sun, izinkan aku bertanya padamu. Apakah bocah itu menggunakan mobilku kemarin?" Ling Zhenchuan bertanya dengan suara tegas. Tidak. Sopirnya tersandung dan tidak bisa berkata apa-apa. Ledakan. Ling Zhenchuan membanting meja kopi dan meraung, "Katakan yang sebenarnya." Sopir itu menggigil ketakutan, "Tuan Ling kemarin menggunakan mobil." Ketika Ling Zhenchuan mendengar ini, tubuhnya bergetar karena marah. "Apa yang saya katakan tentang tidak membiarkan dia menyentuh mobil saya, tidakkah Anda ingat? Mobil itu milik negara, bukan milik Ling Feng. Dia tidak dapat menggunakannya kapanpun dia mau. Saya tahu apakah kamu tidak ingin bekerja lagi." Sopirnya, Xiao Sun, sangat ketakutan, seluruh tubuhnya menggigil dan dia hampir menangis. Wang Hui melihat ini dan buru-buru membujuk Ling Zhenchuan, "Ling tua, jangan marah dulu, sebelum kamu marah dan merusak kesehatanmu, aku akan mengaturnya di masa depan. Sekarang pergelangan tangan Xiao Feng patah, aku belum tahu di mana dia sekarang, ayo cari dia dulu. Temukan kentut, biarkan dia mati di luar." Dada Ling Zhenchuan terus naik turun karena amarah. "Kebijaksanaan seumur hidupku cepat atau lambat akan hancur oleh tangan bocah ini." Wang Hui terus menepuk punggung Ling Zhenchuan, lalu melihat ke arah sopirnya Xiao Sun dan berkata, "Xiao Sun, tahukah kamu di mana Xiao Feng berada?" "Nyonya, Tuan Ling sekarang di rumah sakit, pergelangan tangannya telah dipasang, tetapi dia sekarang menghubungi orang-orang." Seolah ingin membalas dendam, Xiao Sun saat ini tidak berani menyembunyikan sesuatu untuk Ling Feng itu, dan berkata dengan jujur, "Bocah cilik, dia masih berani membalas?" Begitu Ling Zhenchuan mendengar ini, seluruh tubuhnya melompat, "Kamu jemput dia untukku sekarang, jika dia tidak kembali. Jangan biarkan dia kembali." Little Sun mengangguk padanya dan buru-buru pergi. "Wali Kota Ling, bagaimanapun juga, Feng masih muda. Jadi kamu tidak boleh terlalu marah." Su Wenzong melihat ini dan buru-buru membujuknya juga. "Ai." Ling Zhenchuan menghela nafas, "Su tua, aku benar-benar membuatmu tertawa. Sangat disayangkan bagi keluarga, telah melahirkan binatang seperti itu." Ling Zhenchuan memandang Chen Ping dan berkata dengan wajah penuh rasa malu, "Anak muda, aku telah membuatmu tertawa. Putraku yang memberontak pantas mati meskipun dia putraku. Aku tidak bisa menyalahkanmu. Kami orang tualah yang tidak mendisiplinkannya dengan baik." Bersambung.